Dengarkan baik-baik, anakku. Ada angin yang berbisik dari lembah Pasundan. Angin itu bukan sekedar hembusan, melainkan nafas dari sejarah yang tertidur. Kita bicara bukan tentang pahlawan gagah perkasa yang selalu menang. Kita bicara tentang si Kabayan. Lelaki yang dipandang remeh, namun sejatinya adalah benang kusut yang menghubungkan seluruh mitos besar tanah Parahyangan. Ini kisah yang tidak tertulis dalam lontar manapun. Ini adalah versi lisan dari tetua yang melihat takdir itu sendiri menari di atas pucuk bambu. Kabayan. Namanya adalah panggilan, bukan gelar. Panggilannya sendiri adalah sebuah ironi. Ia tinggal di bawah bayang-bayang tangkuban perahu yang perkasa. Gunung itu sendiri adalah pengingat abadi akan janji yang dikhianati, kutukan yang tak terhindarkan. Tapi Kabayan, ia tidak peduli. Baginya, janji paling penting adalah janji untuk bangun siang. Pagi itu, mentari baru saja merangkak naik di balik bukit yang diselimuti kabut tipis. Namun di gubuk reyot mereka, sudah terjadi perang dingin yang melibatkan sarung dan sebatang bambu. Kabayan. Suara itu, milik juragan mertua, Abah, menggelegar seperti petir yang salah alamat. Abah adalah lelaki berkepala batu. Kulitnya keras seperti kulit kerbau tua, dan matanya selalu menyala penuh penghakiman. Astaga, kenapa sudah pagi lagi, Iteng? Bisik Kabayan, matanya masih terpejam erat, bersembunyi di balik lengan istrinya. Iteng, Nyai Iteng, adalah satu-satunya pelabuhan bagi badai yang bernama Kabayan. Wajahnya halus, tapi tangannya cekatan. Ia sedang sibuk menanak nasi di tungku kecil, sambil mencoba meredam amarah bapaknya. Cepat bangun, Cep. Abah sudah menunggu di teras. Kau tahu kalau ia sudah memanggil begitu, pasti ada pekerjaan yang harus kau selesaikan, ujar Iteng dengan nada khawatir yang lembut. Pekerjaan? Pekerjaan apa yang lebih penting daripada bermimpi tentang kerupuk udang raksasa? Kabayan menggeliat. Sarungnya hampir melorot. Kabayan? Panggilan kedua dari luar terdengar lebih dekat, lebih mengancam. Jangan pura-pura tuli kau. Kau pikir aku tidak tahu kau sudah bangun dari tadi? Kabayan menghela napas panjang. Dramatis sekali, seolah-olah ia baru saja diminta mengangkat gunung. Baiklah, baiklah. Berikan aku kopi hitam yang paling pekat, Iteng. Aku butuh keberanian cair untuk menghadapi singa Pasundan itu. Iteng menggeleng, namun senyum kecil tetap terukir di bibirnya. Ia tahu, di balik kemalasan suaminya, ada kecerdikan yang menanti waktu untuk meledak. Cepat, Cep. Aku takut Abah benar-benar akan melempar bambu itu kali ini. Kabayan keluar. Dengan langkah gontai, ia berdiri di hadapan Abah. Pakaiannya kusut masai. Rambutnya yang seharusnya disisir rapi, malah berdiri sendiri seperti rumput kering. Abah menatapnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tatapan itu penuh jijik. Lihat dirimu, Abah mendengus kasar. Menantu macam apa kau ini? Ayam jantan saja sudah berkokok 3 kali, kau masih bergulat dengan bantal. Tanah butuh air, padi butuh perhatian, tapi kau butuh kasur. Selamat pagi, Abah. Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Semoga Abah juga begitu. Jawab Kabayan, nadanya datar, tanpa emosi. Abah membuang ludah ke tanah. Cih. Jangan berbasa-basi denganku, Kabayan. Sudah 3 bulan kau menumpang di rumahku. Kau makan nasi terbaik, kau minum air bersih, dan yang kau berikan padaku hanya omong kosong dan tawaan orang sekampung. Tapi saya menemani Iteng, Abah. Itu sudah pekerjaan mulia, bukan? Abah mengangkat bambu yang tadi ia genggam erat. Kabayan langsung mundur selangkah. Mulia, katamu. Melindungi hartaku dari dirimu sendiri? Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak butuh menantu yang hanya bisa menghabiskan persediaan singkong. Aku butuh tangan yang bekerja keras. Abah menunjuk ke arah sungai Citarum, yang airnya tampak berkilauan tertimpa cahaya pagi. Sungai itu terkenal ganas, arusnya kuat dan tepiannya licin penuh lumpur. Lihat sungai itu. Hari ini, kau akan membuktikan bahwa kau layak disebut lelaki. Kau akan pergi ke sana. Mata Kabayan melebar sedikit. Ke sana? Ada apa di sana, Abah? Apakah ada harta karun peninggalan Pangeran Lutung Kasarung yang tersangkut di batu?
Abah memukul tanah dengan bambunya, menimbulkan debu. Jangan bercanda soal leluhur. Kau ini. Aku butuh kepiting. Kepiting? Ya, kepiting air tawar yang paling besar. Aku butuh 10 ekor untuk hidangan jamuan nanti malam. Ada juragan dari Bogor yang datang, aku harus menyambutnya dengan pantas. Jika kau gagal membawanya, jangan harap kau bisa makan malam. Abah melipat tangannya di dada. Wajahnya sangat serius. Ini bukan tugas biasa Kabayan. Kau harus tangkap kepiting yang hanya hidup di air yang paling jernih dan di celah batu yang paling dalam. Itu artinya, kau harus basah dan kotor. Kau harus bekerja. Baik Abah. Kepiting. 10 ekor. Kabayan mengulang, mencoba memasukkan informasi itu ke dalam otaknya yang sedang malas. Dan satu lagi Kabayan. Abah menambahkan, suaranya merendah, penuh ancaman. Jangan pulang sebelum kau mendapatkan 10 ekor itu. Bahkan jika kau harus bermalam di sana. Mengerti? Mengerti Abah. Kabayan mengambil keranjang yang sudah disiapkan Iteng. Ia melirik Iteng, yang berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Hati-hati Cep, sungai itu berbahaya. Bisik Iteng. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada kemarahan Abah Iteng. Tenang saja. Aku akan kembali sebelum kau selesai mengupas bawang. Kabayan berjalan menuju Citarum. Langkahnya lambat, seolah-olah kakinya terbuat dari timah. Matahari mulai meninggi, panas menyengat punggungnya. Ia benci panas, ia benci kerja. Saat tiba di tepian sungai, Kabayan meletakkan keranjangnya di bawah pohon rindang. Air Citarum mengalir deras, memamerkan kekuatannya. Tepiannya memang penuh dengan batu-batu besar dan lumpur licin. Kepiting, gumam Kabayan. Kenapa Abah harus memilih kepiting? Kenapa bukan belalang goreng saja yang lebih mudah ditangkap? Ia duduk. Ia harus memikirkan strategi. Orang bodoh akan langsung menceburkan diri, merangkak di lumpur, dan mempertaruhkan jari-jarinya digigit capit. Kabayan bukan orang bodoh. Ia hanya terlalu strategis untuk bekerja keras. Kabayan melihat ke sana kemari. Tidak ada orang. Hanya air, batu, dan beberapa ekor capung yang menari. Ia mengambil ranting kayu, membersihkannya, dan mulai menusuk-nusuk tumbukan lumut di dekat air. 1 jam berlalu. Kabayan berhasil menangkap 1 ekor kepiting kecil yang bodoh. 1. 9 lagi. Kalau begini aku baru akan pulang saat cucu-cucuku sudah menikah. Keluh Kabayan. Tiba-tiba, mata Kabayan tertuju pada sesuatu. Batu besar, bulat, agak gelap, di tengah pusaran air yang tenang. Batu itu tampak seperti kepala kerbau yang sedang tertidur. Ide gila pun muncul. Ide yang hanya bisa lahir dari otak pemalas jenius. Ia melepaskan sarungnya. Hanya menyisakan celana pendek lusuh. Kepiting itu bodoh. Tapi Abah lebih bodoh kalau berpikir aku akan menyelam untuk mereka. Bisik Kabayan pada dirinya sendiri. Ia mengambil keranjang. Mengisi setengahnya dengan batu-batu kecil yang ia temukan. Kemudian ia mulai mencari lumut tebal dan ranting kering. Dengan hati-hati, ia mengikat lumut-lumut itu di bagian luar keranjang. Dan kemudian menancapkan ranting kering di sela-sela anyaman. Ia mengatur sedemikian rupa, agar keranjang itu terlihat seperti keranjang tua yang baru saja diangkat dari air. Setelah selesai, ia berdiri tegak. Ia menghela napas, seolah ia baru saja menyelesaikan pekerjaan paling berat di dunia. Ia lalu mengambil keranjang itu, memanggulnya, dan mulai berjalan pulang. Abah bilang jangan pulang sebelum dapat 10 ekor. Ia tidak bilang 10 ekor kepiting hidup. Kabayan terkekeh sendiri. Saat Kabayan tiba di rumah, matahari masih berada di atas kepala. Baru tengah hari. Abah sedang duduk di teras, menghisap pipa tembakaunya. Wajahnya tegang, menunggu untuk marah. Ia yakin Kabayan akan pulang tangan kosong menjelang petang. Tapi ketika Abah melihat Kabayan berjalan santai, memanggul keranjang penuh, Abah terkejut. "Kau sudah pulang?" tanya Abah, tidak percaya. "Cepat sekali. Kau dapat kepiting ya?" "Tentu saja, Abah. Saya ini menantu Abah. Mana mungkin saya mengecewakan?" jawab Kabayan dengan wajah bangga yang dibuat-buat. Ia meletakkan keranjang itu dengan hati-hati di hadapan Abah. 10 ekor, bukan? Abah mencoba mengintip. "Bukan 10, Abah, tapi banyak sekali." Abah mengerutkan dahi. Kenapa Kabayan tidak membuka keranjangnya? "Buka! Cepat buka keranjang itu, Kabayan." Perintah Abah tidak sabar. Kabayan menggeleng dengan dramatis. "Jangan, Abah. Jangan dibuka di sini." "Kenapa tidak? Mereka masih sangat segar.
Mereka baru saja diangkat dari air dingin yang dalam. Mereka kedinginan, Abah. Jika kita buka sekarang, mereka akan merangkak keluar dan melarikan diri kemana-mana. Lebih baik kita bawa saja langsung ke dapur dan Itung yang mengurusnya. Abah bimbang. Sebagian otaknya tahu Kabayan pasti berbuat curang, tapi kegembiraan karena Kabayan benar-benar membawa tangkapan, ditambah dengan rasa malu untuk mengakui bahwa ia sempat meremehkan menantunya, membuatnya mengangguk pelan. Baiklah, Itung, bawa keranjang ini ke dapur. Itung keluar, matanya penuh pertanyaan. Ia tahu suaminya tidak akan pernah berhasil menangkap kepiting sebanyak itu dalam waktu singkat. Itung membawa keranjang itu ke dapur, dan Kabayan, dengan senyum kemenangan kecil, duduk di bangku teras, menghadap Abah. Tadi itu pekerjaan yang sungguh menantang, Abah. Sungai Citarum memang luar biasa, airnya dingin sekali. Saya hampir tenggelam karena bersemangat mencari yang paling besar. Abah terdiam, pipa tembakamnya mati. Ia mulai merasa sedikit bersalah karena telah meremehkan menantu yang sekarang terlihat seperti pekerja keras. 5 menit kemudian, jeritan Itung dari dapur memecah kesunyian. Abah, Kabayan! Abah melompat berdiri, matanya membulat. Ia tahu ada yang tidak beres. Itung lari keluar dapur, wajahnya merah padam, tangannya memegang keranjang kosong yang baru saja ia bawa. Di tangannya yang lain, ia hanya memegang 1 ekor kepiting kecil yang malan, yang Kabayan tangkap di awal. "Kepiting mana?" teriak Abah. "Mana kepitingnya, Itung?" Itung menunjuk keranjang itu. Isinya hanya batu, Abah. Batu dan lumpur, dan lumut kering. Hanya 1 ekor kepiting ini yang asli." Wajah Abah berubah ungu. Ia berbalik perlahan menghadap Kabayan, yang kini sedang berpura-pura sangat sibuk menggaruk pahanya. "Kabayan," suara Abah bergetar, lebih karena penghinaan yang ia rasakan daripada amarah semata. "Apa artinya ini?" Kabayan mengangkat bahu, seolah itu adalah hal paling biasa di dunia. "Itu kepitingnya, Abah." "Batu! Ini batu, Kabayan, bukan kepiting." Abah mengacungkan keranjang kosong itu ke wajah Kabayan. "Oh, itu memang batu, Abah." Kabayan mengangguk pelan. "Tapi bukankah Abah bilang, jangan pulang sebelum saya mendapatkan 10 ekor kepiting? Dan bukankah Abah juga bilang bahwa saya harus menangkap kepiting yang hanya hidup di celah batu yang paling dalam?" Abah terdiam. "Nah, kalau begitu," lanjut Kabayan dengan logikanya yang memutarbalikkan kenyataan. "Saya putuskan, daripada repot-repot mencari kepiting yang sembunyi di dalam batu, lebih baik saya tangkap saja rumahnya sekalian. Itu batu yang paling dalam dan paling besar. Itu adalah kepiting raksasa yang tertidur, Abah. Lebih besar dari 10 ekor kepiting biasa digabungkan." Kau gila!" raung Abah. Ia melempar keranjang itu. "Ini bukan lelucon, Kabayan. Juragan dari Bogo akan datang. Kau sudah mempermalukan aku. Aku bilang kau harus bekerja, bukan menipu." Kabayan berdiri, raut wajahnya berubah serius. Ia menatap Abah. "Saya bekerja, Abah. Saya bekerja keras menggunakan akal saya. Jika Abah hanya menginginkan tenaga, banyak kerbau di padang sana." "Abah menikahkan saya dengan Iteng karena janji, bukan karena kekuatan otot saya. Jika Abah tidak menghargai kecerdasan, maka saya juga tidak menghargai perintah yang tidak masuk akal." "Tidak masuk akal kau bilang?" Abah sudah kehabisan kata-kata. Ia mencengkram lengan Kabayan. Kekuatannya luar biasa. "Keluar dari sini. Kau aib. Kau noda di keluarga terhormat ini. Aku tidak mau melihat wajahmu sampai kau membawa sekantong emas. Aku serius, Kabayan. Pergi." Iteng menjerit. "Abah, jangan usir dia." "Diam, Iteng. Suamimu ini tidak berguna." Abah mendorong Kabayan keras-keras. Kabayan tersungkur di tanah berdebu. Ia menatap Abah. Dalam matanya tidak ada kemarahan, hanya sedikit rasa sakit. "Baik, Abah, saya pergi," ujar Kabayan, suaranya pelan. Ia bangkit, membersihkan debu dari sarungnya. Tapi Abah harus ingat satu hal. Kabayan melanjutkan, kini menatap Abah lurus di mata. Kecerdasan seringkali tampak seperti kemalasan bagi mereka yang hanya tahu cara membajak. Ia berbalik. Ia berjalan menuju Iteng, mencium kening istrinya dengan lembut. "Aku akan kembali, Nyai. Jaga diri baik-baik." "Jangan pergi, Cep. Aku tidak bisa tanpamu." Iteng menangis. "Aku harus pergi. Abah sudah memutuskan." Abah berdiri di ambang pintu, puas sekaligus marah. Ia merasa lega akhirnya benalu itu pergi. "Pergi sana, dan jangan pernah kembali sampai kau menjadi pangeran," ejek Abah. Kabayan menoleh sekali lagi, memberikan senyum misterius kepada Abah, lalu ia menghilang di balik pepohonan menuju jalan setapak desa. Beberapa saat, Abah kembali ke dalam rumah, mendesis kesal. "Menantu bodoh, dasar pemalas." Iteng masih berdiri di sana, air matanya membasahi pipi. Ia menatap Abah,
Dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Abah merinding. Itu bukan tatapan anak yang takut, melainkan tatapan seorang wanita yang sedang menyimpan rahasia besar. "Abah," kata Iteng, suaranya sangat rendah dan tajam. "Apalagi Iteng, kau membela pemalas itu?" Abah mengusirnya. Abah menantangnya menjadi pangeran. Abah tidak tahu apa yang sudah Abah lakukan. Abah mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Iteng melangkah maju, mendekati Abah. Ia menarik tangan Abah, mengajaknya masuk ke kamar mereka. Abah menurut, bingung dengan sikap putrinya. Di dalam kamar, Iteng menutup pintu dengan hati-hati. Ia lalu berjalan ke lemari kayu tua, tempat ia menyimpan harta benda yang paling berharga. Dari dalam lipatan kain batik tua, Iteng mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah sebuah kalung. Kalung yang terbuat dari rangkaian 7 butir mutiara laut yang sangat gelap, hampir hitam. Dan di tengahnya tergantung liontin batu giok berbentuk ekor ikan duyung yang sangat kecil. Batu itu memancarkan cahaya biru kehijauan yang dingin. Abah melihat kalung itu. Matanya langsung membelalak, pucat pasi. "Iteng, dari mana kau dapat ini?" Suara Abah tercekat. "Ini milik Kabayan, Abah." "Bukan, ini adalah milik ibunya." Iteng berbisik, memegang liontin itu erat-erat. Ia memberikannya padaku untuk disimpan. Takut Abah menemukannya. Abah mundur selangkah, napasnya memburu. Ia mengenali liontin itu. Setiap tetua di Pasundan tahu betul ambang itu. Itu bukan sekedar perhiasan. Ini adalah lambang dari garis keturunan penjaga Laut Selatan. Mereka yang mengabdi pada Nyi Roro Kidul. Gumam Abah, ketakutan memenuhi matanya. Ia menatap Iteng dengan rasa ngeri yang tak terlukiskan. "Kau tahu siapa ibunya, Iteng? Kau tahu, wanita yang meninggal saat melahirkan anak itu. Wanita yang datang dari pantai selatan, yang membawa rahasia air dan darah pusaka. Kita mengira dia hanya seorang musafir biasa, tapi dia adalah keturunan langsung dari Ratu Air." Iteng mengangguk. Air matanya kembali mengalir, bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang mendalam. "Aku tahu, Abah, dan inilah mengapa aku mencintainya. Dia bukan pemalas biasa. Dia menyimpan kekuatan lautan di dalam dirinya." Iteng maju lagi, tatapannya tajam menusuk hati. Abah mengusirnya. Abah menantangnya untuk kembali sebagai pangeran. Abah tidak mengerti. Bagi leluhurnya, Laut Selatan, Kabayan tidak harus mencari emas di gunung. Dia hanya perlu menuntut takdirnya sendiri. Abah jatuh terduduk di tikar bambu. Wajahnya dipenuhi penyesalan dan ketakutan yang mencekik. Ia menyadari kekeliruannya. Ia tidak hanya mengusir menantu yang ia anggap bodoh. Ia baru saja melepaskan seorang keturunan legendaris, seorang cucu dari Ratu Laut Selatan ke dunia, sambil memberikan padanya tantangan yang fatal. "Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan?" Abah menggeleng, menatap kalung di tangan Iteng. Dia bukan Kabayan si pemalas. Dia adalah si Kabayan, pewaris yang tertidur. Dan kini kita sudah membangunkannya. Bersambung ke part 2. Dengarkan baik-baik cucuku. Kisah orang pintar yang pura-pura bodoh ini bukanlah hanya tentang tawa. Ini tentang harga diri, tentang pusaka yang lebih tajam dari kujang, akal budi. Setelah Kabayan berhasil menghindar dari ladang tebu yang ia klaim berjalan sendiri, mertuanya, Abah, sudah kehabisan kesabaran. Hawa di Pasundan itu bukan main panasnya. Namun kemarahan Abah jauh lebih membakar daripada matahari di atas gunung Tangkuban Parahu. "Kabayan!" Suara Abah menggelegar, membelah pagi yang masih diselimuti embun dingin dari dataran tinggi. "Dengar, kau menantu pemalas, cukup sudah sandiwara bodohmu." Kabayan yang sedang asik memilin tali di teras mengangkat kepalanya perlahan. Ia tidak takut, ia hanya pura-pura tuli. "Ada apa, Abah? Pagi-pagi sudah seperti suara Ciung Wanara memanggil bala tentara." Abah menggeram. Ia maju, menunjuk langsung ke mata Kabayan. "Aku sudah muak, aku sudah bosan melihat Nyi Iteng harus bekerja keras, sementara kau hanya menidurkan punggungmu seperti kerbau kenyang. Aku akan memberimu satu tugas lagi. Jika kau gagal, atau jika kau mencoba trikmu yang menjengkelkan itu, kau angkat kaki dari rumahku, Kabayan. Atau lebih parah, kau akan aku kubur hidup-hidup di sawah." Nyi Iteng muncul dari dapur, wajahnya pucat pasi. "Abah, jangan, kasihan Kabayan." "Diam, Iteng, ini urusan laki-laki, urusan harga diri keluarga." Abah membentak, membuat Nyi Iteng kembali mundur ke bayangan pintu. Kabayan tersenyum tipis, senyum orang yang tahu bahwa ia selalu punya kartu as. "Tugas apa, Abah? Jangan yang sulit-sulit, mengangkat gunung mungkin?
Sayang sekali, Sang Kuryang sudah pernah mencobanya. Mengusir monyet, Lutung Kasarung sudah mengajari mereka etika. Abah melemparkan sebuah nyiru, tampah penampi beras yang terbuat dari anyaman bambu, ke hadapan Kabayan. Anyaman itu renggang, penuh lubang. Ambil itu, perintah Abah. Pergi ke Sungai Citarum, bawa air sungai itu kemari. Isi nyiru itu penuh. Jangan sampai setetes pun tumpah ke tanah. Kabayan mengambil nyiru itu. Membalik-baliknya, ia melihat ke lubang-lubang anyaman. Abah, ini namanya mencari akal bunuh diri, kata Kabayan santai. Ini nyiru, Abah, bukan kendi. Bahkan air mataku pun akan jatuh sebelum sampai di sini. Tentu saja ini mustahil, bodoh. Abah tertawa pahit. Aku ingin melihat seberapa pintar otak kotoranmu itu bekerja. Bawa air itu, sekarang, sebelum matahari meninggi, aku ingin nyiru itu penuh terisi. Kabayan berdiri, ia menghela napas panjang. Bukan menghela beban pekerjaan, melainkan menghela rencana liciknya. Baik, Abah, siap laksanakan. Kalau begitu, saya pamit dulu untuk berdiskusi dengan sungai. Langkah Kabayan menuju sungai sangat lambat. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, tugas yang mustahil hanya bisa diselesaikan dengan logika yang lebih mustahil lagi. Di tepi sungai, air Citarum mengalir deras, memanggul kisah-kisah masa lalu dan rahasia gunung. Kabayan duduk, mencelupkan nyiru itu berkali-kali. Tentu saja, air itu lolos. Ia mencoba menutup lubang dengan lumpur. Gagal, lumpur itu terlalu lembek, air tetap merembes. Kabayan lalu berbicara, bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada nyiru itu. Wahai nyiru bambu, bisiknya. Kau ini diciptakan untuk memisahkan, bukan untuk menampung. Kau menampung air hanya jika air itu mau menahan dirinya sendiri. Kabayan memandangi matahari yang mulai naik di atas pucuk pohon kelapa. Panasnya mulai terasa menyengat. Tiba-tiba, mata Kabayan bersinar. Ia mendapat ilham. Itu yang disebut kacapangan, akal yang melompat tak terduga. Ia tidak mencoba mengisi air, ia melakukan hal yang sebaliknya. Kabayan bergegas mengambil seember besar air dari sungai. Ia tidak membawa nyiru itu kembali ke rumah, melainkan membawanya ke tengah lapangan yang dipanaskan matahari. Ia menuangkan air itu ke atas nyiru, berulang kali, dalam jumlah yang sangat banyak. Abah, yang mengintip dari kejauhan, terbahak. Bodoh. Apa yang dia lakukan? Dia hanya membuang-buang waktu dan air. Namun Kabayan terus melakukannya. Ia terus membasahi nyiru itu, menuangkan air dari ember, lalu membiarkan air itu menguap di bawah terik matahari yang garang. Setelah hampir 1 jam, Kabayan berdiri tegak. Ia mengangkat nyiru itu dan membawanya pulang. Saat Kabayan kembali, Abah sudah menunggu di teras, wajahnya penuh ejekan. Nah, menantu kesayanganku, sudah penuh nyiru airmu itu. Kabayan meletakkan nyiru itu di hadapan Abah. Nyiru itu kering kerontang. Abah tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh kemenangan. Lihat, kau gagal. Kau benar-benar bodoh, Kabayan. Aku sudah bilang, jika kau gagal... Tunggu dulu, Abah. Potong Kabayan. Wajahnya sangat serius. Saya tidak gagal. Tidak gagal bagaimana? Mana airnya? Kering kerontang begitu. Kabayan menunjuk pada nyiru yang panas karena dijemur tadi. Abah, saya sudah membawa airnya. Bahkan jauh lebih banyak dari yang Abah minta. Omong kosong. Dengar, Abah, saya tadi sudah membawa seember besar air. Saya tuangkan ke nyiru ini berulang kali, sampai nyiru ini kenyang dengan air. Tapi saya tidak bisa membawanya. Kabayan menarik napas dramatis. Air di Pasundan ini memang sangat keras kepala. Ia tidak mau dipisahkan dari sungai. Ia tidak mau ikut dengan saya, Abah. Lalu, tuntut Abah. Lalu saya bilang padanya, wahai air Citarum yang keras kepala, jika kau tidak mau ikut denganku, setidaknya berikan bukti bahwa kau sudah pernah singgah di nyiru ini. Kabayan menunjuk pada nyiru yang kering. Air itu setuju, Abah. Ia meninggalkan semua keringatnya di sini. Bukti bahwa ia pernah ada, pernah mengisi nyiru ini, sudah saya bawa pulang. Nyiru ini sudah basah, sudah jenuh. Cuma Abah saja yang melihatnya sudah kering karena ia terlalu malu menunjukkan kebandelannya. Abah terdiam, rahangnya mengatup keras. Akal Kabayan memang tidak bisa disangkal, meskipun jelas-jelas itu adalah putar balik logika yang paling menjengkelkan. Nyi Iteng yang mendengarkan dari balik tirai tersenyum bangga. Suaminya memang pemalas, tetapi otaknya tajam seperti silet. Kau hanya bermain kata-kata, Kabayan. Abah membentak, kalah argumentasi.
Itu bukan air. Itu hanya omong kosong orang yang tidak bertanggung jawab. Bukti sudah ada, Abah. Saya sudah melakukan yang mustahil. Kalau Nyiru ini menolak menampung air, bagaimana mungkin saya bisa memaksanya? Saya hanya membujuk air agar meninggalkan jejaknya di sini. Balas Kabayan enteng. Kekalahan ini terlalu memalukan bagi Abah. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang tidak pernah membawa hasil apa-apa selain masalah. Cukup, aku sudah tidak tahan. Abah berteriak. Suaranya sampai bergema ke bukit-bukit yang menyimpan kisah lutung kasarung. Kau adalah aib keluarga. Aku akan singkirkan kau dari sini, Kabayan. Selamanya. Kemarahan Abah kali ini melampaui batas kewarasan. Ia tidak peduli lagi dengan Nyi Iteng atau omongan tetangga. Ia ingin Kabayan lenyap. Di belakang rumah terbentang kolam rawa yang gelap dan dalam. Orang-orang menyebutnya Rawa Cipicung. Rawa itu tempat buaya tidur dan diyakini menjadi pintu gerbang menuju kerajaan gaib di bawah laut yang pernah dikunjungi oleh Nyi Roro Kidul. Tempat itu berbahaya, penuh misteri, dan Abah tahu, sekali Kabayan masuk, ia tidak akan kembali. Kabayan, Abah memanggil dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku dengar kau punya mata yang sangat jeli, jauh lebih jeli daripada matamu yang hanya melihat pekerjaan orang lain. Kabayan curiga, tetapi tetap mendekat. Jeli bagaimana, Abah? Aku mendapat kabar dari saudagar tua. Konon di dasar Rawa Cipicung tersembunyi sebuah peti pusaka. Pusaka peninggalan zaman Pajajaran. Emas, permata, intan yang membuat Bandung menjadi lebih kaya daripada yang dibayangkan. Mata Abah bersinar bukan karena kegembiraan, melainkan karena hasrat gelap. Ia berharap Kabayan tergiur, masuk, dan tenggelam. Aku ingin kau masuk ke sana, Kabayan. Ambil peti itu untukku. Kau akan kuberi setengah dari isinya. Kau akan menjadi orang kaya sepasundan. Nyi Iteng yang mendengar percakapan ini berlari keluar. Abah, rawa itu berbahaya, banyak buaya, itu bukan tempat berenang. Jangan ikut campur Iteng, kata Abah dingin. Ini adalah kesempatan terakhir bagi suamimu untuk membuktikan bahwa ia bukan sampah masyarakat. Bagaimana, Kabayan? Kau berani menghadapi pusaka itu? Kabayan memandang ke Rawa Cipicung yang hitam pekat. Ia tahu itu jebakan. Tetapi jika ia menolak, ia dianggap pengecut dan akan diusir. Jika ia menerima, ia mungkin mati. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Baik, Abah, kata Kabayan dengan suara penuh tekad. Saya siap. Demi Iteng, saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi orang kaya. Tapi saya butuh tali yang kuat. Abah bersemangat. Ia mengambil tali tambang tebal. Ia lalu memaksa Kabayan masuk ke dalam sebuah karung goni tua. Ini untuk keselamatanmu, dusta Abah. Agar kau lebih fokus dan tidak diganggu oleh lumpur. Pada dasarnya, Abah ingin mengikat Kabayan, menjamin bahwa ia akan tenggelam tanpa perlawanan. Kabayan menolak dimasukkan sepenuhnya, ia hanya membiarkan kakinya diikat. Tidak, Abah, saya harus melihat jelas, tapi ikat saja kaki saya, agar saya tidak terseret arus. Nanti kalau saya sudah menemukan peti emas, saya akan berteriak dan Abah tarik talinya. Abah setuju, ia mengikat kaki Kabayan, tetapi diam-diam ia mengikatnya terlalu erat. Ia lalu mendorong Kabayan ke tepi rawa. Kabayan terhuyung. Ia terjatuh ke air lumpur yang dingin, rasa kaget dan takut menyerang otaknya. Lepaskan Abah, airnya dingin sekali, teriak Kabayan. Ambil hartanya Kabayan, jangan banyak mengeluh, emas sedang menunggu. Jika kau tidak kembali dalam hitungan 10, aku anggap kau berhasil dan hartanya jadi milikku sepenuhnya. Abah berdiri di tepi, siap melepaskan tali kapan saja. Ia menunggu suara tenggelam. Namun, kecerdikan Kabayan adalah pusaka yang tak tertandingi. Saat tubuhnya setengah tenggelam, kakinya masih terikat longgar, Kabayan melihat sesuatu. Seorang pengembala bebek, tua dan renta, sedang berjalan menuju arah kolam, hendak menyeberang. Kabayan menarik napas dalam-dalam. Ia mulai berteriak, tetapi teriakannya bukan teriakan minta tolong. Itu adalah teriakan kegembiraan yang dibuat-buat. Aduh, Abah, astaga, kenapa Abah tidak bilang kalau Rawa Cipicung ini bukan rawa? Ini adalah istana emas yang sangat indah. Abah terkejut. Ia mundur sedikit dari tepi rawa. Apa yang kau katakan, Kabayan? Abah, saya sudah menemukan petinya. Peti ini penuh emas dan intan. Mereka berkilauan seperti bintang di langit malam. Kabayan berteriak lagi. Ia merogoh lumpur, mengambil beberapa batu berwarna kuning kusam dan kerang air tawar. Kabayan lalu muncul sebentar, mengangkat batu dan kerang itu, pura-pura menyeka lumpur. Abah lihat, ini emasnya. Rawa ini adalah gudang harta karun. Saya bahkan bertemu dengan penghuni istana di bawah sini. Mereka bilang, ini adalah tempat penyimpanan harta Nyi Roro Kidul yang disamarkan agar tidak dicuri bangsa lain. Abah, yang memang mata duitan, mulai gemetar.
Ia melihat kilauan batu yang Kabayan pegang, yang sebenarnya hanya bias cahaya. Benarkah? Kau tidak berbohong, Kabayan. Untuk apa saya berbohong, Abah? Kalau saya berbohong, saya sudah pasti tenggelam. Justru saya berteriak karena saya panik. Ini terlalu banyak emasnya. Saya butuh bantuan untuk mengangkat semua istana ini. Saat itulah, si pengembala bebek yang tua itu lewat. Kabayan melihat peluang. Ia melihat pria tua itu dan berteriak sekuat tenaga. Tolong, siapapun yang mendengar saya, jangan masuk ke rawa ini. Ini berbahaya. Saya harus menjaga istana emas ini sendirian. Para penjaga istana meminta saya untuk menyerahkan diri seumur hidup di sini. Penggembala bebek itu berhenti. Ia melihat Kabayan basah kuyup dengan lumpur. Tangannya memegang kerang, berteriak-teriak tentang istana emas. Abah semakin kalap. Ia tidak mau Kabayan menjadi satu-satunya yang menikmati kekayaan itu. Ia berpikir, jika Kabayan harus mengorbankan diri seumur hidup, lebih baik dia yang menggantikan. Kabayan, diam, kau gila, serahkan tali itu. Tidak, Abah, saya tidak mau meninggalkan emas ini. Kabayan berakting dengan sempurna. Suaranya terdengar frustrasi karena disuruh meninggalkan harta. Lepaskan saya, Abah. Biarkan saya menikmati istana ini. Abah tidak bisa menahan diri lagi. Rasa serakah mengalahkan akal sehatnya. Ia yakin, Kabayan sedang mencoba menguasai harta itu sendirian. Kau jangan serakah, Kabayan. Harta ini milikku. Abah dengan cepat menarik tali, melepaskan ikatan kaki Kabayan. Ia melemparkan ikatan itu dan berteriak pada Nyi Iteng yang masih menangis. Iteng, masukkan aku ke karung itu. Aku yang akan mengambil harta itu. Kabayan sudah gila. Nyi Iteng terkejut. Abah, jangan. Itu jebakan. Lihat Kabayan. Dia hanya bermain-main. Diam, bentak Abah. Ia mengambil karung goni bekas tadi. Kabayan, berikan karungmu. Aku yang akan masuk. Aku yang pantas menjadi kaya. Kabayan berenang mendekat. Wajahnya dipenuhi lumpur. Tampak seperti hantu kekayaan. Oh, Abah mau ikut. Tentu saja. Kenapa tidak Abah saja yang menjadi raja di sana? Para penjaga istana di bawah sana sedang mencari pengganti raja yang lebih tua dan bijaksana. Benarkah? Mata Abah membulat. Iya, Abah. Tapi mereka meminta Abah harus masuk dengan sukarela dan harus diikat agar mereka tahu Abah serius mau menjadi raja istana. Kabayan berbisik licik. Abah tidak berpikir dua kali. Dengan tangannya sendiri, ia masuk ke dalam karung goni. Ia memberikan tali itu kepada Kabayan dan Nyi Iteng. Cepat ikat aku, ikat yang kuat. Aku tidak sabar bertemu ratu istana itu. Nyi Iteng menatap suaminya. Air matanya bercampur keheranan. Kabayan mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa ini adalah akhir dari penderitaan mereka. Kabayan mengikat karung itu kuat-kuat, memastikan Abah tidak bisa keluar. Selamat jalan, calon Raja Rawa Cipicung, kata Kabayan. Ya, aku akan membawakan emas untukmu dan Iteng, janji Abah dari dalam karung yang gelap. Tidak perlu, Abah, jawab Kabayan. Kami sudah cukup dengan kebahagiaan kami. Kabayan dan Nyi Iteng mendorong karung goni yang berisi Abah itu dengan sekuat tenaga ke tengah rawa Cipicung. Biur, karung itu langsung tenggelam ke dalam lumpur hitam dan pekat. Mereka menunggu. Tidak ada teriakan. Hanya gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan, lalu hilang. Nyi Iteng terisak. Kabayan, Abah, Sst. Kabayan memeluk istrinya. Abah sudah bahagia, Iteng. Ia sudah menjadi raja di istana emasnya. Itu adalah takdirnya. Orang yang tamak, takdirnya adalah ditelan oleh ketamakannya sendiri. Sejak hari itu, Abah tidak pernah kembali. Ada yang bilang ia menjadi buaya penunggu rawa. Ada yang bilang ia hanyut sampai ke Laut Selatan, menjadi pengawal pribadi Nyi Roro Kidul di kedalaman Palung. Tetapi yang pasti, ia mendapatkan apa yang ia cari, kekayaan dalam bentuk lumpur dan keheningan abadi. Kabayan dan Nyi Iteng hidup tenang. Mereka tidak kaya raya, tetapi hati mereka damai. Kabayan masih pemalas, itu tabiatnya. Tetapi ia tidak pernah lagi menyusahkan Nyi Iteng. Ia menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang menyenangkan, bukan untuk membebani orang lain. Setiap kali ada masalah, orang-orang di desa selalu berkata, tanyakan pada Kabayan. Dia mungkin malas bergerak, tapi otaknya terbang jauh lebih tinggi daripada layang-layang. Maka begitulah nasib mereka berakhir, cucuku. Si Kabayan, si pintar yang dianggap bodoh, membuktikan bahwa harta paling berharga di tanah Sunda ini bukan emas dari perut bumi, bukan pula batu permata yang berkilauan. Harta itu adalah akal budi dan kemampuan untuk menertawakan kesulitan. Kabayan tidak pernah mengalahkan takdir. Ia hanya menipu takdir dengan senyum paling tulus. Ia mendapatkan kebahagiaan, dan Abah mendapatkan karma atas keserakahannya. Pikirkan ini baik-baik.
Jadilah seperti Kabayan, malas dalam hal yang tak perlu, tetapi cerdik dalam menghadapi tantangan. Janganlah jadi seperti Abah, yang selalu rajin bekerja, namun buta karena ketamakan. Telah selesai cerita part 2 ini, kisah akhir dari si menantu yang cerdik. Sekarang, mari kita minum kopi dan biarkan angin pegunungan membawa hikmah cerita ini ke dalam hati kita.